Pemirsa, meski jarang terjadi, namun turbulensi bisa saja terjadi dalam dunia transportasi udara. Turbulensi bisa disebabkan beberapa faktor, lalu bagaimana seharusnya penumpang ini bersikap saat pesawat mengalami turbulensi? Kita akan membahasnya dengan Cepi Hakim, Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia melalui sambungan Zoom. Pak Cepi, terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Mungkin boleh dijelaskan, Pak, pertama-tama bagaimana pesawat ini bisa tiba-tiba terkena serangan turbulensi? Ya, di dalam sebuah penerbangan memang acap kali pesawat akan melintas di jalur yang cuacanya kurang bagus ya. Jadi itu bisa terjadi turbulensi. Tetapi sebenarnya kemajuan teknologi sudah memberikan banyak fasilitasi di sini. Yaitu ada weather radar di kokpit sehingga pilot bisa memilih. Andai kata dia harus menembus turbulensi, dia bisa memilih turbulensi yang ringan ya. Atau bila terlalu terpaksa mungkin dia agak berat sedikit, tetapi tidak mungkin masuk ke daerah yang sangat berat yang di weather radar itu tergambar dengan warna merah ya. Mengapa warna merah itu memang tidak boleh ditembus? Karena risikonya adalah bisa terjadi kerusakan pada aircraft structure, pada struktur pesawat. Nah, kembali kepada Singapore Airlines 321. Kalau saya melihat di peta dan peta meteo, itu dia terbang pada kejadian itu terlihat berdekatan dengan ITCZ, ya, Intertropical Convergence Zone. Ya. Itu sebuah garis yang sangat familiar bagi para penerbang mengetahui bahwa garis itu garis yang sangat berbahaya karena terjadi convergence, pertemuan arus dan mengakibatkan turbulensi yang sangat berat ya, downdraft atau updraft ya, pukul hentakan ke atas atau ke bawah. Nah, tidak mungkin pilot mengarahkan ke daerah itu. Itu pasti tidak mungkin karena dia sudah mempunyai weather radar, dia sudah bisa melihat dan mencoba menghindar itu. Tetapi dalam prakteknya ya, dengan berhadapan dengan cuaca yang begitu luas, dia tidak mungkin menghindar jauh lagi sehingga biasanya mereka mencoba menembus dan dipilih yang ringan dan mungkin saja terjadi dia memasuki area antara warna kuning dan warna merah sehingga turbulensinya sangat berat ya, sangat berat, dan itu terlihat dari satu orang meninggal dan lebih dari 30 orang luka-luka. Dan memang dalam penerbangan sebenarnya sangat basic ya, bahwa kalau kita terbang kita harus duduk di kursi dan fasten seat belt. Itu credonya ya, standar procedures. Penerbang tidak pernah melepaskan safety belt di situ ya. Oke, silakan. Pada saat terjadi turbulensi seperti itu, bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh penumpang? Sederhana, terjadi turbulensi atau tidak, usahakan duduk di kursi dengan fasten safety belt. Itu paling aman udah. Pesawat itu sudah didesain ya, didesain bentuknya sangat aerodinamis, artinya dia bisa bertoleransi dengan turbulensi, dan aircraft structure-nya, struktur pesawatnya juga dibangun untuk bisa mengatasi turbulensi. Jadi pesawat aman. Tinggal orang-orang di dalamnya bagaimana untuk aman, duduk yang baik, fasten safety belt. Kalau tidak betah dengan keikatan yang kencang, boleh dikendorkan sedikit, tapi jangan dilepas. Ya, risikonya kalau apabila terjadi downdraft atau updraft, apalagi sampai saya baca itu 6.000 feet dalam 5 menit, ya, itu pasti terjadi chaotic ya, sangat menghebohkan ya, karena di daerah yang terjadi turbulensi itu tidak teratur ya, bisa updraft, bisa downdraft, bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, yang tidak bisa terkontrol dengan baik. Tetapi sekali lagi pesawat sudah dibangun dalam bentuk yang sangat aerodinamis yang bisa mentolerir itu, dan aircraft structure juga sudah dibangun untuk juga kuat menahan turbulensi itu.
Jadi pesawat is okay. Ya. Oke, baik. Pak Cepi, mungkin juga satu terakhir, kita tahu bahwa Singapore Airlines ini merupakan salah satu maskapai terbaik dunia dan juga memiliki kecanggihan dan juga mahal juga begitu ya Pak ya. Jadi apakah memang pesawat seperti Singapore Airlines dan pesawat-pesawat canggih lainnya juga tetap tidak bisa terhindarkan dari turbulensi di tengah teknologi yang sudah berkembang canggih saat ini? Dan kemudian juga Pak, terkait dengan turbulensi itu sendiri, apakah memang sudah maksimal yang bisa dilakukan oleh Singapore Airlines ini? Kalau Bapak melihatnya. Oke, saya percaya pilot do the best, ya pasti dia melakukan yang terbaik yang dia lakukan. Tetapi tantangan dalam penerbangan cukup banyak. Ya, misalnya sejak tahun 40-an orang sudah mulai mengenal ada yang namanya clear air turbulence. Clear air turbulence itu turbulensi yang tidak bisa dilihat, yang cuacanya clear, ya, dan itu terjadi antara 20.000 sampai 40.000 feet areanya. Kenapa itu kemudian dikenal orang? Karena kemajuan teknologi penerbangan pada waktu itu orang sudah bisa mendesain pesawat yang terbang tinggi sehingga dia harus melihat apa tantangannya di terbang tinggi itu. Dan apakah Singapore Airlines ini mengalami atau menembus clear air turbulence atau tidak, kita harus tunggu hasil investigasi. Tetapi menurut saya ini kira-kira dia masuk awan CB, ya, dia masuk turbulensi di cuaca yang sangat buruk, ya. Kalau dilihat di weather radar, kira-kira dia di area kuning mendekati merah, ya. Di radar itu ada warna, ya. Kalau clear weather, cuaca bagus, itu nggak ada apa-apa. Kalau ada awan yang agak mengganggu sedikit, itu warnanya hijau, agak mengganggu lebih banyak warnanya kuning, dan agak mengganggu yang tidak boleh ditembus warnanya merah. Jadi perkiraan saya pesawat ini dalam menyesuaikan track, menyesuaikan heading, menyesuaikan rute menuju ke Singapura berhadapan dengan cuaca yang buruk, mereka terjebak dalam turbulensi yang lebih kurang mendekati atau di area awan cumulonimbus. Awan yang paling berbahaya itu namanya cumulonimbus, ya, populer disebut sebagai CB. Ya. Kemungkinan dia masuk CB atau dekat-dekat CB atau dan sebagainya. Tetapi saya kira bukan clear air turbulence, karena sejauh ini laporan penerbangan tentang clear air turbulence belum pernah sampai bisa memakan korban yang sekian banyak, yang sekian fatal, ya. Dan tentu saja dengan mengalami penumpang yang meninggal dan puluhan yang luka, pilot harus memutuskan landing as soon as possible. Dia harus mendarat segera, ya, karena ada penumpang yang jadi korban, dan bahkan ada bukan hanya serious illness on board, tetapi juga ada yang meninggal dunia. Jadi dia nggak punya pilihan lain, dia harus mendarat darurat begitu ya Pak Cepi, ya, ke aerodrom yang terdekat. Jadi yang diambil keputusannya kemarin sudah tepat, tapi nanti kita akan tunggu hasil investigasi lebih lanjutnya. Pak Cepi Hakim, Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, terima kasih sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.